Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi dengan saya Cindy Awalia, mahasiswa dari PGSD Bone, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Nah, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang RPP dan silabus. Nah, perlu kita ketahui dulu pengertian dari RPP dan silabus. Nah, silabus sendiri itu merupakan seperangkat rencana serta peraturan pelaksanaan pembelajaran dan penelitian yang disusun secara sistematis dan teratur. Nah, yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Nah, sedangkan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Nah, pengertian ini dikemukakan oleh Kunandar tahun 2011 pada halaman 263. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dari silabus dan RPP. Nah, yang pertama yaitu manfaat silabus. Nah, silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Silabus juga merupakan sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran. Nah, rencana pembelajaran disusun dalam satu standar kompetensi maupun satu kompetensi dasar. Selanjutnya yaitu manfaat dari RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nah, fungsi RPP ini adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar yang terjadi di dalam kelas maupun di luar kelas yang digunakan dalam proses belajar mengajar atau kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan teratur serta dapat berjalan lancar dan efektif. Hal ini juga dikemukakan oleh Kusnandar pada tahun 2011 halaman 264. Nah, selanjutnya itu mengenai langkah-langkah pengembangan silabus dan RPP. Nah, yang pertama yang kita bahas yaitu mengenai langkah-langkah pengembangan silabus. Hal ini dikemukakan oleh Trianto tahun 2010 halaman 99. Nah, beliau ini mengemukakan 7 langkah dalam pengembangan silabus. Yang pertama yaitu mengaji kompetensi dasar dan kompetensi dan standar kompetensi. Nah, mengkaji SK dan kompetensi dasar atau KD mata pelajaran sebagaimana tercantum pada standar isi. Nah, yang kedua yaitu mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Nah, mengidentifikasi materi pokok pembelajaran yang menggunakan pencapaian kompetensi dasar atau KD. Nah, yang ketiga yaitu mengembangkan kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik, baik proses mentalnya maupun fisiknya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Nah, yang keempat yaitu merumuskan indikator. Nah, dalam perumusan indikator ini merupakan penanda bahwa pencapaian kompetensi dasar dan indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat pembelajaran. Nah, yang kelima yaitu menentukan jenis penilaian. Nah, penilaian ini perlu dilakukan dalam penyusunan silabus. Nah, penilaian pencapaian kompetensi dasar siswa dilakukan berdasarkan indikator. Nah, penilaian ini dilakukan dengan menggunakan teks baik secara tertulis maupun tulisan.
Nah, yang keenam itu menentukan alokasi waktu. Nah, penentuan alokasi waktu pada setiap pembelajaran merupakan hal yang harus dilakukan. Hal ini juga dituangkan dalam kompetensi dasar pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu. Nah, alokasi waktu ini merupakan perkiraan waktu rata-rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh siswa yang sangat beragam. Nah, yang terakhir itu menentukan sumber belajar. Nah, penentuan sumber belajar juga ini merupakan hal yang perlu, tetapi didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai langkah-langkah pengembangan atau penyusunan RPP. Hal ini dikemukakan oleh Permendikbud nomor 41 tahun 2007. Nah, yang pertama yaitu menuliskan identitas mata pelajaran yang meliputi sekolah, mata pelajaran, tema, subtema, kelas atau semester, dan alokasi waktunya. Nah, yang kedua yaitu menuliskan standar kompetensi. Nah, standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal siswa yang menggambarkan penguasaan pengalaman, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dapat dicapai pada setiap mata pelajaran. Nah, yang ketiga yaitu menentukan kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi. Nah, yang keempat yaitu menuliskan indikator pencapaian kompetensi. Nah, indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau observasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acara penilaian mata pelajaran. Nah, yang kelima yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar dan indikatornya. Nah, tujuan pembelajaran ini dibuat berdasarkan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator yang telah ditentukan. Nah, yang selanjutnya yang keenam yaitu materi ajar. Nah, materi ajar ini memuat tentang fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk peta konsep sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Nah, yang ketujuh yaitu alokasi waktu. Nah, alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasarnya dan beban belajar. Nah, yang selanjutnya yang kedelapan yaitu menentukan metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran digunakan oleh seorang guru atau pengajar untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa agar siswa mencapai kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan. Nah, yang kesembilan yaitu mengenai penilaian hasil belajar. Nah, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar kompetensi. Nah, yang ke-10 yaitu menentukan media, alat atau bahan atau sumber belajar. Nah, penentuan sumber belajar ini didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, selanjutnya yang ke-11 yaitu merumuskan kegiatan pembelajaran. Nah, perumusan kegiatan pembelajaran ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga yaitu penutup.
Nah, pendahuluan ini merupakan kegiatan awal atau pertemuan pembelajaran yang digunakan untuk membangkitkan motivasi siswa dan memfokuskan perhatian siswa sebelum masuk pada materi pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu inti. Nah, kegiatan inti ini merupakan proses pembelajaran yang digunakan untuk mencapai kompetensi dasar. Nah, kegiatan pembelajaran di dalamnya dilakukan secara interaktif oleh seorang pengajar, serta juga inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam setiap proses pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu penutup. Nah, kegiatan ini biasanya digunakan oleh seorang guru untuk menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah dibahas pada kegiatan inti. Nah, di sini guru dapat memberikan pekerjaan rumah untuk merefreshing sejauh mana siswa telah mengetahui materi pembelajaran yang telah diajarkan oleh seorang guru pada hari itu juga. Nah, mungkin sampai di situ dulu pembahasan kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.